김영서 씨 맞죠? 네. 결혼하겠대 너랑? 죄송해요. 사랑? 사랑이 뭔데? 그러지 말고 합시다 나랑 결혼. 에? Hello guys, kalian sedang bersama Mayami. Kali ini ada sebuah drama Korea berjudul Business Proposal atau dikenal juga dengan judul The Office Blinded, yang mana drama ini baru rilis tanggal 28 Februari. Mari kita simak alur ceritanya hanya di Mayami. Episode pertama dibuka dengan kedatangan Kang Tae-moo ke Korea setelah lama berada di luar negeri. Parasnya yang sempurna membuat siapapun wanita yang melihatnya pasti tidak akan berkedip. Belum lagi, ia juga memiliki seorang sekretaris yang juga begitu tampan. Namun sayang, Kang Tae-moo ini merupakan seseorang yang gila kerja. Di bandara saja, ia sudah protes tentang papan iklan perusahaannya yang menurutnya tidak jelas. Sementara itu di kantor, Shin Hari sedang meracik ikan. Ia ditelepon oleh rekannya untuk segera datang ke tempat pelantikan CEO yang baru. Kabar kalau mereka akan memiliki CEO yang tampan menjadi gosip yang dibicarakan semua orang. Namun Shin Hari tak percaya karena melihat kakeknya alias mantan CEO yang lama terlihat biasa-biasa saja. 콩 심은 데 콩나고 파 심은 데 팥나죠 무슨. Setelah ditunggu-tunggu ternyata yang datang hanya sekretarisnya saja, yaitu Sung Hoon. Sementara Kang Tae-moo sedang mengurusi Pak Park, yaitu salah satu petinggi perusahaan yang kerjanya tidak becus. Ia diketahui sudah memakai uang dan properti perusahaan untuk urusannya pribadi sehingga akhirnya ia harus dipecat. 생일 축하한다. 잠깐 올래? 줄 게 있어서. Hari ini Shin Hari berulang tahun. Tiba-tiba teman lelakinya bernama Woo menyuruhnya untuk datang ke restoran miliknya. Hari sudah lama menyukai Woo. Ketika menelpon sahabatnya yaitu Yongsu, Yongsu yakin kalau Woo akan menembak Hari sehingga sepanjang jalan Hari berhayal kalau kemungkinan besar hubungannya bersama Woo akan selangkah lebih jauh. Tapi sayang, angan-angan dua sahabat ini salah besar. Hari datang ke restoran Woo justru malah mengacaukan ulang tahun tamu restoran Woo. 짜증나. 저 여자? Ternyata Woo hanya ingin memberikan sebuah tiket konser dan menyuruh Hari mengajak seorang lelaki untuk datang ke konser itu. Hal itu membuat Hari kecewa karena kenyataan yang terjadi tak sesuai dengan ekspektasinya. 미친놈. Di kantor, Presiden Kang akhirnya bertemu dengan cucunya yaitu Kang Tae-moo. Presiden protes karena baru saja sehari Tae-moo berada di Korea, namun ia sudah sibuk mengurusi banyak hal padahal perusahaan saat ini berjalan lancar-lancar saja. Karena Tae-moo adalah seorang yang sangat perfeksionis, ia berharap proyek-proyek perusahaan berjalan sempurna seperti bisnis yang sudah ia jalankan di luar negeri. 어떤 프로젝트인데요? Lalu kakeknya menawarkan sebuah proyek besar lainnya yaitu menciptakan seorang generasi penerus. Atau dengan kata lain, Kang Tae-moo harus segera menikah. 결혼. Tae-moo menolak karena merasa kalau ia masih muda dan ia juga sangat sibuk dengan semua kerjaannya sehingga tak akan mungkin sempat untuk berpacaran. Kakeknya bilang, maka dari itu ia sudah mengatur 20 wanita untuk kencan buta bersama Tae-moo sehingga Tae-moo tak perlu susah payah mencari wanita. 귀찮아도 여러 번 텀블링 하라고 내가 했잖아. Sementara Shin Hari tiba di rumah dengan perasaan mumet. Meskipun restoran kecil milik keluarganya sedang ramai pengunjung, ia selalu menggerutu tak jelas bahkan sampai memarahi ibunya hanya karena salah mengaduk adonan ayam. Tiba-tiba adiknya yaitu Shin Ha-min bertengkar dengan tetangganya. Tetangganya ini memiliki restoran ikan, namun tulang belulang ikannya selalu disimpan di depan restoran mereka. Hari yang semakin merasa jengkel mendorong tetangganya itu sampai tulang punggungnya keseleo dan harus dibawa ke rumah sakit. 뭐 먼저 잘못하셨잖아요. 박전무 자르겠습니다. Sementara itu kakek mengatakan kepada Tae-moo kalau ia tak bisa memecat Pak Park karena Pak Park adalah anak dari temannya yang sudah berkontribusi besar untuk kemajuan perusahaan itu. Namun Kang Tae-moo bersikeras dan tak ingin Pak Park bertahan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perusahaan mereka. 그냥 뒀다간 또 뒤통수 칠 사람입니다. Kakeknya lalu menawarkan jika tetap ingin Pak Park dipecat, maka Tae-moo harus mengikuti keinginan kakeknya untuk ikut kencan buta dengan wanita yang sudah ia pilih. Akhirnya Tae-moo setuju meski yang ia lakukan bukan karena ingin menikah, tapi justru demi kemajuan perusahaannya. 정말이지? 진짜지? 괜히 성질은 왜 부려가지고. Di sisi lain, Hari hanya bisa meratapi jumlah tagihan rumah sakit dari tetangganya yang cukup besar dan tak tahu harus mendapatkan uang dari mana karena gajinya tak cukup.
Kemudian ia pun pergi makan dengan sahabatnya Yongsu. Yongsu hanya bisa tertawa mendengar cerita Hari yang mengacau di restoran Wu dan tidak ditembak olehnya. Tiba-tiba ayah Yongsu menelpon dan mengatakan jika ia harus ikut kencan buta dengan seorang lelaki pilihan ayahnya. Mimpi Yongsu adalah bertemu dengan lelaki yang ia cintai lalu menikah dengannya, bukan menikah tanpa cinta dengan lelaki yang belum dikenalinya. Ia pun meminta bantuan kepada Hari. Hari memang sudah biasa menggantikan posisi Yongsu untuk setiap kencan buta yang diatur oleh ayahnya. Dan mereka selalu berhasil mengacaukan kencan buta itu. Awalnya Hari menolak karena sekarang ia sudah memiliki kerjaan tetap yang cukup menyibukkannya. Tapi kali ini Yongsu akan membayarnya. Karena Hari sangat butuh uang, terpaksa ia menerima bujukan Yongsu. 신영서 씨 맞죠? 네. Pertemuan itu pun akhirnya terjadi. Hari terkejut karena si pria ternyata begitu tampan. Namun Hari harus profesional memerankan diri sebagai Yongsu dan tugasnya adalah membuat si pria ilfil yang mana lelaki itu tak lain adalah Kang Taemu. Setelah melihat kartu nama perusahaannya, Hari sangat kaget dan ia baru sadar kalau nama CEO baru di kantornya adalah Kang Taemu. 사장 강태무? 어디 안 좋습니까? 아니요. Meski begitu, ia tetap profesional demi uang yang sudah dijanjikan dan mulailah ia memperlihatkan lekuk tubuhnya karena yakin lelaki tak suka jika calon pasangannya berpakaian terlalu terbuka di tempat umum. Ia juga mengatakan kalau kedua dadanya palsu dan sudah menghabiskan banyak uang. Namun Taemu malah memuji kejujuran Hari yang tak menyembunyikan apapun darinya. 왜 저렇게 긍정적이야? Ia semakin bingung bagaimana caranya membuat Taemu ilfil sehingga berpikir untuk mengajaknya memesan kamar. Namun Taemu ternyata mengiyakan dan segera memesan kamar untuk mereka berdua. 돈이고 나발이고 기자. Tak lama, seorang wanita datang dan menjambak rambutnya. Ia mengatakan kalau Hari adalah selingkuhan pacarnya dengan bukti sebuah foto wanita yang mirip dengan pakaian Hari, namun hanya tampak bagian belakangnya saja. Di situ Taemu membelanya dan mengatakan kalau perselingkuhan terjadi karena kedua belah pihak bersalah, dan tak pantas jika hanya Hari yang disalahkan. Kemudian mereka pun pergi. 정말 최악이네요. Menurut Sunghun, Yongsu adalah wanita terburuk dan tak cocok berkencan dengan Taemu. Tapi Taemu menemukan ketertarikan sehingga ketika kakeknya menelpon menanyakan tentang bagaimana kencannya berjalan, ia langsung mengiyakan dan mengatakan siap menikah dengan Yongsu. 야, 너 뭐? 오늘 맞선 본 진영서 씨랑 결혼하겠습니다. Yongsu dan Hari pun bertemu. Hari bilang ia sudah melakukan hal yang sangat gila agar Taemu tidak mau menikah dengan Yongsu meskipun ia takut diketahui oleh bosnya di perusahaan suatu hari nanti. Mereka pun langsung merayakan keberhasilan mereka. Dan ketika mereka asik berkaraoke, Yongsu mendapat telepon dari ayahnya yang mengabarkan kalau kencan mereka berhasil dan mereka akan masuk ke tahap pernikahan. 어? 결혼하겠대 너랑? Serentak Yongsu langsung protes kepada Hari. Hal gila apa yang sudah dilakukan sampai Taemu mau menikahinya. Juga Sunghun protes kepada Taemu. Kenapa Taemu ingin menikahi wanita yang jelas-jelas suka berselingkuh dan bukan wanita baik-baik. Namun Taemu teguh karena berpikir kalau Yongsu adalah wanita keturunan kaya dan akan mensejahterakan perusahaannya jika nanti mereka menikah. Lagi pula, cinta hanya perasaan tidak nyata dan hanya membuang-buang waktu saja. Dan juga Taemu menyukai wanita itu karena sifatnya yang terbuka dan apa adanya. 사랑? 사랑이 뭔데? Keesokan harinya apa yang ditakutkan oleh Hari terjadi di mana ia harus bertemu dengan Taemu sekaligus kakeknya di dalam lift. Kakeknya mempersilahkan Hari untuk berada dalam satu lift dan memintanya untuk bersikap biasa saja. 그럼 정말 결혼하겠다 그거냐? Setelah keluar, Hari tak sengaja menjatuhkan kartu pegawainya sehingga Kang Taemu memungutnya meski tak sempat melihat wajah Hari secara langsung. Taemu hanya bisa bergumam, Shinhari, Shinhari, Shinhari. 시나리? 시나리. Karena penasaran, Kang Taemu mencari data pegawai dan kemudian ia menemukan biodata Hari. Ternyata Hari adalah pegawai yang pernah ia puji karena proposal tentang ikan yang pernah diajukan oleh Hari berhasil menyita perhatiannya. 이름이 특이해서 기억이 나더라고. 그때 기억력 괜찮다 했는데. Untungnya foto Hari di biodata kantornya tampak berbeda sehingga Taemu tak sadar kalau wanita itu adalah Hari yang menyamar menjadi Yongsu. 내가 얼마나 쫄렸다고. Di lain tempat, Yongsu sedang berada di minimarket sembari menerima telepon dari Hari yang bercerita kalau ia tadi di kantor bertemu dengan Taemu. Hari meminta Yongsu untuk segera menyelesaikan masalah perjodohan mereka karena ia takut jika sampai ketahuan. Setelah menutup teleponnya, ia tak sengaja tertabrak oleh seorang anak kecil sehingga roknya terkena tinta spidol.
Namun bukannya kesal dan marah, justru ia menasehati anak itu dengan penuh kelembutan sembari menggambar bunga di roknya sehingga si ibu tak perlu mengganti karena Yongsu juga ikut mencoret-coret roknya sendiri. Kejadian itu ternyata menarik perhatian Sung-hoon dan membuatnya terpesona dengan kelemah lembutan Yongsu. Setelah keluar dari sana, Yongsu lupa kalau dompet dan kunci mobilnya tertinggal di dalam sehingga ia harus kembali untuk mengambilnya. Ketika ia berbalik, tak sengaja ia dan Sung-hoon bertabrakan sehingga Yongsu terpesona dengan ketampanan Sung-hoon. Dalam hatinya yang berbunga-bunga, ia berkata kalau ia telah menemukan cintanya. Namun ia lupa meminta nomor handphonenya karena Tae-moo mengajaknya bertemu. Ia pun kembali meminta Hari untuk menggantikannya karena saat itu ia harus menghadiri rapat. Ketika bertemu di sebuah restoran, Tae-moo mencoba menelpon Yongsu tapi tidak diangkat. Ia pun melihat Hari memegang HP tapi tak terlihat ada panggilan masuk darinya sehingga ia mengira kalau Yongsu memiliki 2 nomor HP. Ia pun merebut dan memasukkan nomornya. Hal itu harus dilakukan karena sebentar lagi mereka akan menikah. 왜 남의 번호를 막 맘대로 막 그래요? Hari menegaskan kalau ia tak akan menikah dengan Tae-moo dan ia sama sekali tak tertarik kepadanya. 그럼 왜 한 번 본 나한테 룸 잡자고 했습니까? Ia pun pergi dari sana tapi Tae-moo tak membiarkannya pergi begitu saja karena ia butuh alasan yang jelas. 그러지 말고 합시다 나랑 결혼. Tae-moo pun meminta Hari untuk berkencan 10 kali untuk saling mengenal lebih jauh. Ia yakin jika sudah saling mengenal, banyak hal menarik dari dirinya sehingga Hari tidak akan rugi jika menikah dengannya. Namun Hari tetap enggan dan memilih pergi meninggalkannya. 다시 얼굴 볼 일 없었으면 좋겠네요. Ketika hendak pulang, Hari tak sengaja melihat Woo. Karena panik, ia pun berlari dan bersembunyi di dalam sebuah mobil yang ternyata mobil itu adalah milik Tae-moo. Dan itulah bisnis proposal episode pertama. Jangan lupa kembali lagi ke channel ini untuk bahagia dan sedih bareng di sini. Thank you very much. See you in the next video.